teman-teman FM Merkuri, sahabat, dan di hari Senin seperti biasa dari pukul 1 hingga mendekati pukul 2 siang nanti ada perjalanan rumah manajemen yang bisa Anda ikuti, sahabat ya. Dan rumah manajemen ini merupakan hasil kerjasama dengan AMA Surabaya. Kita akan membahas terkait hal-hal yang menarik tentunya, apalagi di awal tahun ini, dan ketemu lagi bersama dengan Ibu Catur Ermita Jani. Beliau merupakan owner PT Anugrah Efrata Jaya Abadi, pengurus AMA Kota Surabaya. Apa kabar? Selamat siang. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru, baru ketemu soalnya. Ketemu lagi dengan Bu Catur. Bu Catur ini setiap kali ketemu pasti membawa narasumber yang luar biasa sekali. Bu Catur mungkin bisa memperkenalkan ya. Sekarang membawa siapa Bu untuk dihadirkan ngobrol bersama kita, untuk kita mendapatkan insight yang luar biasa. Mau gak Bu Catur? Ya, teman-teman sahabat Radio Merkuri, narasumber kita kali ini kece deh ya. Kece bingit gitu katanya. Kece bingit. Kita perkenalkan Bapak Didi. Halo. Siang Pak Didi. Siang Bu Catur. Jangan grogi ya Pak ya. Oh enggak, aman Bu. Kita ngobrol santai loh Pak. Santai. Singa betinanya sudah lulut ini ya. Oh, sudah jinak. Iya. Ya, just joke ya. Iya, betul. Pak Didi beliau dari blibli.com dengan jabatan beliau sebagai Saya FVP untuk Head of Region East Java Bu. Oke. Jadi kalau lihat jabatan beliau ya sebagai FVP di region untuk wilayah Jawa Timur. Ya. Nah, teman-teman pasti melihat, wah kalau gitu kita apa nih ya topik yang akan kita Topiknya menarik ya. Apa yang kita mau dihubungkan bahas dengan gitu awal tahun, dihubungkan dengan Blibli atau sebuah e-commerce. Nah, temanya adalah meneropong potensi bisnis e-commerce di tahun Naga Kayu 2024. Nah, ini kan perbincangan menarik ya. Ya. Tadi sebelum orang sempat nyari-nyari, ternyata teknologi ini api. Kalau kayu ketemu api, Konslet. no, ini akan membara Bu Catur. Nah, Jadi konslet ya, api ketemu kayu kan jadinya wah membakar semua gitu ya. Artinya potensinya jadi betul-betul bisa diperkuat lagi. Apalagi di akhir tahun ini sempat ada pakar yang mengatakan bahwa e-commerce disebut masih akan menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi. Waduh, itu kan luar biasa juga ya, peluang-peluang. Nanti akan dibahas sama beliaunya ya, bagaimana blibli.com ini juga nanti backgroundnya nanti seperti apa. Ya, kita lanjut nanti juga dengan peta dari e-commerce sendiri. Di mana di dalam e-commerce sendiri apa-apa saja sih gitu ya yang menjadi potensi besar. Nah, pastikan sahabat Radio Merkuri mengikutin. Oh, marketnya seperti ini ya. Oh, potensinya seperti ini. Kalau ke itu saya kurang apa nih ya? Mau kolaborasi seperti apa? Bernetworking seperti apa? Karena e-commerce itu dibangun dalam suatu tatanan, tidak bisa berdiri sendiri, begitu ya? Ya, betul. Pak Didi ya. Nah, e-commerce itu harus ada supply and demand-nya juga kuat, trade-nya juga kuat gitu kan. Selain itu juga teknologinya juga mumpuni gitu. Sehingga itu merupakan suatu ekosistem, dan ekosistem ini harus dihidupkan oleh semua pihak. Rasanya seperti itu deh yang nanti kita akan diskuskan ya Pak Didi. Betul. Ya. Saya mengikuti saja ya, karena satunya adalah Bu Catur adalah praktisi dan satunya juga praktisi, tapi Bu Catur juga ada di lingkup pendidikan. Jadi saya mengikuti karena saya hanya seperti itu ya kemajuan digital. Kalau kita pengen memperkenalkan terlebih dahulu Blibli ini mungkin sudah banyak yang tahu, bahkan ya sudah ada yang belanja atau para UMKM juga ada di sana gitu. Tapi kita pengen seorang FVP ini memperkenalkan kembali Blibli pada sahabat-sahabat Merkuri. Monggo Pak Didi, perkenalkan terlebih dahulu. Sekarang seperti apa? Apakah tagline-nya masih sama karena kamu nomor 1? Waduh. Ya. Jadi selamat siang ya sahabat Merkuri FM. Selamat siang Bu Catur, teman-teman Merkuri FM. Ya, jadi sekilas untuk Blibli sih kita masih tetap ya tagline-nya. Sekarang yang terbaru bukan tipu-tipu ya. Bukan tipu-tipu ya. Jadi betul. Karena kita memang mengedepankan 100% pasti ori. Terus kemudian kita juga 100% gratis ongkir ya, tanpa tipu-tipu.
Dan kita selain itu juga kita mengedepankan omni channel yang sedang kita kembangkan lah saat ini ya. Jadi nggak hanya experience di bidang online, kita juga experience di bidang offline. Karena kita sejak tahun lalu, sejak IPO kita juga berkomitmen ingin membesarkan omni channel di Blibli seperti itu kira-kira. Nah, kalau bicara terkait dengan masih dengan hal yang sama tapi mempertajam berkaitan dengan 100% ori, 100% free ongkir dan ada omni channel yang bisa dimanfaatkan. Mungkin belum banyak yang paham berkaitan dengan omni channel yang bisa dimanfaatkan terutama bagi para UMKM yang merasa bahwa dengan banjirnya barang-barang ini bagaimana nih teman-teman UMKM ini kalau ada yang dengan omni channel ini seperti apa Pak Diri? Ya, tentunya UMKM kita juga masih support ya. Jadi saat ini untuk usaha UMKM itu juga masih bisa dijalankan di Blibli. Kita juga masih full support gitu. Yeah. Jadi kita juga terlebihnya kita mendukung juga UMKM yang mau serius di bidangnya. Jadi kita ada beberapa pengklasifikasian gitu ya Bu ya. Jadi kalau memang mereka ini UMKM bisa naik level lagi satu tingkat ya, bisa membesarkan brandnya seperti itu, kita akan memberikan fasilitas seperti official store yang dimana mereka bisa menikmati beberapa fitur yang terbatas, nggak semua bisa gitu ya. Jadi itu akan lebih memaksimalkan penjualan mereka sebenarnya di Blibli seperti itu. Nah, untuk bisa mendapatkan fasilitas itu apa yang harus? Adakah persyaratan atau kategori-kategori dari para UMKM ini bisa memanfaatkan apa yang dimiliki oleh Blibli ini seperti apa Pak Diri? Ya, jadi sebenarnya tidak ada syarat khusus gitu ya, asalkan memang kita produk-produknya itu memang produk UMKM kalau di kita pengertiannya adalah memang dia industri sendiri, dia sebagai produsen ya, ciptanya produknya seperti itu dan memang brandnya juga, jadi kita sangat menseriusi karena ori itu, jadi kita kepingin UMKM ini juga garap secara serius brandnya, kalau bisa memang sudah ada hakinya segala macam sehingga itu bisa mereka supaya terlindungi juga ya bahwa ini menandakan bahwa mereka ini ori official store di Blibli seperti itu. Jadi memang karena 100% ori jadi meskipun UMKM ini memang produknya sendiri gitu ya yang dalam negeri yang bisa untuk diajak bersama Blibli untuk next level gitu ya, naik betul. level. Itu tantangannya ya. Betul sekali. Menurut saya sih Radio Mercury kan juga mempunyai kelompok UKM. Ya, betul. Mungkin next ya kita ada pembicaraan khusus mengenai itu dari UKM-UKM yang ada di komunitasnya Radio Mercury. Kenapa harus ori gitu ya teman-teman? Karena ini adalah sesuatu hal yang ingin meningkatkan kita. Kalau nggak ori nanti kita kena. Ya. Nah, jadi teman-teman harus bisa justru kesempatan gitu ya. Kalau memang bisnis kalian tuh ori dan memang hal itu menarik, itu justru kesempatan. Menurut saya di e-commerce itu apapun yang berbau original itu akan dicari. Kenapa? Karena saking besarnya market itu. Jadi harus selalu ada sesuatu yang baru. Nah, baru dalam arti ini tidak harus barangnya yang baru. Mungkin cara penyajiannya baru itu sudah merupakan suatu originalitas. Yeah. Jadi mungkin teman-teman bisa menarik gambaran originalitas itu tidak terpaku harus menciptakan. Kenapa? Karena saya paham karena banyak teman-teman juga yang ATM Pak. Amatin, tiru dan modifikasi. Betul. Nah, atau sekarang malah TTT amati tiru lagi plek ketiplek gitu ya. Yang ketiplek ini ya. Nah, ini kan akhirnya kan teman-teman mulai ngeper gitu kan ya. Wah, kalau gitu harus memikirkan daripada energinya capek hanya untuk meniru, mendingan kita energinya capek untuk membuat sesuatu yang selalu ada hal yang baru gitu loh. Ini menurut saya sih, gimana menurut pendapatnya dari Pak Didi sendiri? Betul sekali Bu Catur. Banyak sekali kan UMKM itu yang secara jumlah banyak sekali gitu ya, tapi yang menonjol sampai ke atas tuh yang mungkin bisa dihitung dengan jari gitu ya, brand-brand yang sampai bisa levelnya sampai nasional gitu ya. Maka dari itu kita berharap sekali UMKM ini juga bisa serius ya, fokus gitu. Jadi nggak sebentar muncul, sebentar hilang. Nah, itu yang tantangannya gitu. Seperti itu ya. Nah, makanya itu kita berharap sekali ya bisa mendukung sampai mereka ini brand diseriusi, fokus dan juga bisa nasional bahkan bisa go internasional, bisa ekspor itu harapan kita. Ini yang saya amatin Pak Didi yang menariknya ya. Nah, kenapa sih UKM itu energinya nanti habis gitu loh. Salah satu penyebab kenapa
kita perang harga itu karena Ya. itu suka tiplek meniplek tadi. Betul. Gitu ya. Nggak ada modifikasi sama sekali gitu ya. Jadi mereka hanya mengurangin, nanti akhirnya mengurangin akhirnya terjadi Iya, perang iya, harga. Nah pada saat terjadi perang harga siapa yang diuntungkan? Nah produsen nggak akan diuntungkan sama sekali. Sebaliknya konsumen pun juga nggak diuntungkan. Jangan dikira loh dengan perang harga itu konsumen happy, tidak. Konsumen juga akan kesulitan untuk menentukan standar bagi dia. Nah, kemarin standarnya seperti ini, kok sekarang turun lagi. Betul, Nah, kualitas. kalau saya mau memproduksi dengan standarnya yang berbeda-beda terus, nah gimana? Nah itu salah satu sebab perilaku kita yang menyebabkan kesulitan untuk naik kelas. Nah mungkin dalam forum ini kita akan lebih lagi lah menceritakan. Ya. Saya akan lebih ingin menggelitik mengenai e-commerce-nya sendiri, Pak. Boleh. Kalau soal UKM nanti aja deh. Iya, boleh. Saya setuju dengan adanya online dan offline. Ya. Bagi generasi Z zaman sekarang, Pak, lebih mudah berkomunikasi online daripada offline. Padahal menurut saya generasi zaman Pak, yesterday, Ya. lebih sulit gitu. Ya. Kenapa? Karena di online itu abstrak, kalau di offline lebih mudah. Ya. Nah, ini antar generasi ya. Nah, sehingga perlu dipadukan. Kalau jago online ya jago offline. Kalau jago offline ya harus jago online. Gitu. Ya. Karena online sama offline itu bukan suatu market yang terpisah. Gitu. Ya, betul. Itu suatu market secara keseluruhan. Saking besarnya market ya, kacamata kita lah yang menyempitkan dari arti online dan offline itu. Sehingga kan kasihan ya, Pak. Ya, betul. Benar banget. Nah, saya dukung tuh karena beliau ini yang mendukung online dan offline. Monggo Pak, silakan Pak, Ya, kita bicara mengenai e-commerce untuk tahun naga kayu ini Pak. Wah, iya. Supaya Luar biasa ya. membakar gitu. Teknologi ini ya, teknologi kan api gitu. Dan membakar omset dong Mbak. Setuju itu yang utama kayaknya Bu Catur supaya bergairah lagi. Jadi kalau Supaya kita bergairah. sedikit ngintip data ya Bu Catur ya. Jadi sebenarnya seberapa banyak sih masyarakat yang sudah mengakses internet. Nah, ini dulu ya kan. Nah, kalau kita lihat data terbaru dari We Are Social itu sekitar 77%. Jadi masyarakat Indonesia let's say 276 juta jiwa gitu ya. Jadi per tahun 2023 itu udah 213 juta jiwa atau sekitar 77% yang sudah bisa mengakses online gitu ya. Jadi baik dari HP, baik dari komputer gitu ya. Pokoknya dia bisa mengakses online aja. Itu ada sekitar 77%, yang mana ini pertumbuhannya signifikan sekali gitu ya. Kalau kita lihat dari 5 atau 6 tahun yang lalu gitu ya, nggak sampai segitu. Tapi ini mungkin pemerintah didukung pemerintah juga ya, karena belakangan ini kan pemerintah mulai mendigitalisasi. Mereka punya kayak departemen-departemen kementerian betul. seperti itu. Jadi dipaksa gitu ya. Nah, ada data yang menarik lagi bahwa ternyata Indonesia itu kalau kita ngomong e-commerce ya, e-commerce itu merupakan salah satu channel yang dimana menjadi penggerak roda ekonomi di dunia digital yang paling besar. Yang dimana di tahun 2023 kemarin itu sekitar hampir 500 triliun. Jadi 500 triliun. sekitar 476 T tepatnya, atau 97% dari target yang ditetapkan pemerintah sekitar 490 triliun. Jadi tercapai 97% gitu ya. Jadi not bad juga sebenarnya gitu ya. Seperempat anggaran APBN tuh Pak. Ya. Biasa. Itu saya coba beda-beda gitu ya. Ternyata kalau kita bagi-bagi lagi ya, itu di 2023 Indonesia itu sekitar 82 miliar dolar. Ini nggak main-main ya, nominalnya besar sekali kayak gitu. Nah, setelah itu untuk usernya sendiri, user marketplace itu seberapa besar sih, kebayang nggak gitu ya? Ternyata setelah kita lihat data itu sudah 90 juta orang yang mereka itu berbelanja secara occasionally. Jadi let's say 33,4% lah lebih tepatnya, yang mereka tuh udah rutin lah belanja di atas 5 kali dalam setahun. Itu ada sebesar 33,4%. Nah, setelah itu 17%-nya itu non occasional. Artinya belanja tapi nggak banyaknya nggak terlalu sering lah. Bisa dibilang setahun tuh di bawah 5 kali. Itu sekitar 17%. Nah, kemudian sisanya sekitar 50% tuh masih non penetrate, atau mereka tuh belum pernah lah belanja sama sekali di e-commerce. Artinya ini kan masih peluang besar ya, peluang besar sekali. Nah, dimana kalau kita compare 2017 itu masyarakat Indonesia yang sudah menggunakan e-commerce itu baru 4% loh. Itu 6 tahun yang lalu. Nah, jadi pertumbuhannya itu kalau kita lihat setiap tahun itu sekitar 5%. Setiap tahun 5%. Pertumbuhannya. Nah, jadi ya kita sangat optimis sih bahwa masih banyak lah market yang masih bisa kita
garap gitu ya, yang belum pernah penetrate sama sekali untuk belanja online, mereka ya berpotensi untuk belanja di e-commerce seperti itu. Jadi makanya kita industri e-commerce sangat optimis kayak gitu, gitu kurang lebih. Karena memang besarnya penduduk kemudian digital sudah mulai merambah kemudahan-kemudahan, bahkan orang sekarang belanja kebutuhan pokok itu juga secara online. Mau beli sabun batang aja itu bisa online. Itu betul sekali itu udah ya kita semua aja lah yang di sini. Betul. Nggak mungkin di bawah 5 kali gitu. Iya, beli Iya, baterai, pastilah. beli apa, kebutuhan sehari-hari, sabun. Tapi menurut dari Pak Didi sendiri pengamatannya dari sekian banyak nilainya itu industri mana aja yang ranking yang pengguna tertingginya ya? Oke. Rating pengguna tertingginya. Kategorinya ya. Kategorinya. Produk-produk yang menjadi unggulan. Iya. Ya. Terus dari nilai satisfaction-nya juga ya, kira-kira berapa banyak. Nah, paling tidak dari sini ke pelaku-pelaku usaha juga ya, untuk sahabat-sahabat Mercury dan juga mungkin teman-teman UKM yang tergabung di dalam sahabat Mercury ini, sehingga mempunyai gambaran gitu, do and done-nya gitu Ya, Pak. Monggo Pak, silakan. Oke, sebelum itu saya coba menggali data sedikit lagi ya Bu ya, Iya, mengenai silakan. traffic ya. Jadi traffic ini adalah lalu lintas orang yang mengakses gitu Iya. ya. Ini cukup menarik sebenarnya. Jadi tahun 2023 itu traffic di e-commerce ya. Kita semua e-commerce ini ya. Kita nggak ngelihat e-commerce mana, itu ada sekitar 5 miliar. 5 miliar dalam satu tahun ya. Ya bisa aja satu orang ini dia ngakses ABCD e-commerce-nya seperti itu ya. Nah, kemudian itu hanya traffic aja ya. Nah, apakah mereka belanja semua? Enggak, ya kan. Jadi kalau kita bagi per hari, trafficnya itu sekitar 13,8 juta. Ya kan. Kalau kita bagi sesuai jumlah e-commerce yang lumayan gede sekarang ya mungkin 4 sampai 5 e-commerce. Artinya satu orang ini per hari itu bisa sekitar 3,5 juta. Ya kan. Jadi trafficnya dalam satu hari. Nah, bayangkan AOV atau average order value, setiap orang tuh rata-rata belanjanya sekitar 475.000 kalau kita lihat data. Jadi kalau kita kalikan aja anggaplah nggak usah 13,8 juta ya, 3,5 juta aja gitu ya, yang belanja dalam satu hari senilai itu perputarannya luar biasa, itu 1,6 T. Satu hari ya, itu jumlah yang cukup besar sih ya. Nah, kalau kita bahas kategori apa nih, nah yang kira-kira nah itu nggak mesti ya, tapi kalau kita lihat data terakhir ya Bu ya, tahun 2003 itu yang pertama adalah ini apa namanya, kesehatan dan kecantikan. Kalau saya lihat internet ya, itu yang paling besar. Kedua lifestyle, baik itu fashion ya, fashion pria wanita, dan yang ketiga tentunya gadget elektronik. Nah, Gadget by elektronik. value memang lebih besar gadget elektronik. Nah, kemudian disusul dengan ya kayak grocery seperti kebutuhan barang pokok segala macam seperti itu Bu Catur. Ini yang menarik ya, justru yang kesehatan yang nomor satu ya. Iya. Ya, kesehatan dan lifestyle jadi Kecantikan, nomor 2, ya. kecantikan. Nah, makanan di mananya ya Pak ya? Makanan masuk ke yang grocery. Masuk yang grocery. Justru makanan yang di level di Ya, atas peringkat 3, tiga, peringkat 3 ke 4 ya. Betul. Nah, menurut Bapak nih, sementara industri kecantikan dan industri kesehatan di Indonesia sendiri ini kan kebanyakan barangnya kan import Pak. Maklun-maklunnya pun juga masih maklun-maklun di sana. Ya, Nah, ya. mungkin dapat bocoran nih ya. Kesehatan dan kecantikan ini kategori apa gitu Pak? Apakah karena gara-gara COVID kemarin orang makin aware gitu ya dengan kesehatan? Nah, saya juga titip gitu Pak. Yang tradisional adakah Pak gitu? Herbal. Yang herbal gitu kan. Sehingga paling enggak ini buat teman-teman ya mendengar radio Sahabat Mercury, kita ini kan memiliki kriteria herbal sendiri. Yang sampai detik ini kita tuh nggak pede loh Pak. Iya. Nggak pede gitu loh. Kita sudah punya produk yang bagus gitu ya. Tapi kita masih belum pede saat kita mau menginternasionalkan yang dinamakan dengan herbal tadi. Ya. Nah, menurut teropongnya Pak Didi nih, kita dikasih insight dong Pak. Iya, oke Bu Catur. Menarik ini ya. Jadi memang beberapa tahun lalu waktu pandemi ya, pandemi udah jelas barang-barang yang seperti masker dan yang hand sanitizer itu yang paling gede lah ya porsinya gitu secara persentase. Tapi yang sekarang ini justru seperti sejenis kalau kita bedah ke
C2 level lah ya. Itu kebanyakan produk skincare dan cantik, kayak apa ya, krim-krim seperti itu Serum sih. awet muda. Betul. Ya, saya sempat Sunscreen. lihat-lihat. Nah, itu mungkin yang DNA salmon. Putri lebih paham ya. Nanti Yang ada wanita DNA lebih aku paham. Daniel. Iya, Kesehatan memang. vitamin gitu ya. iya. Bahkan yang lokal-lokal sekarang juga lumayan agresif Bu, kalau saya lihat ya. Banyak kalau di mall-mall tuh mereka sering pameran Pasti itu juga. banyak market ceweknya ya Pak. Iya, sudah jelas Bu. Sudah jelas. Sudah jelas. Nah ternyata teman-teman e-commerce ya itu dominasi pasarnya itu adalah Nah, perempuan. Yes. Karena nganggur dikit scroll, taruh keranjang dulu, check outnya nanti. Kita akan masih di perbincangan rumah manajemen, sahabat, dan Anda bisa bergabung bertanya bersama dengan narasumber di line telepon di 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger di 08173096 dengan tema yang akan kita bahas di rumah manajemen ini bersama Ama Surabaya adalah meneropong potensi bisnis e-commerce di tahun Naga Kayu 2024 ya. 96 FM Merkuri, sahabat, masih di perbincangan rumah manajemen, sahabat, di edisi Senin 22 Januari ini bersama dengan Ama Surabaya. Seperti biasa setiap hari Senin di pukul 1 hingga 2 siang kita memiliki perbincangan bersama dengan Ama Surabaya, sahabat. Dan di edisi kali ini kita membahas meneropong potensi bisnis e-commerce di tahun Naga Kayu 2024. Tadi sebelum jeda Pak Didi sudah memberikan beberapa produk-produk yang banyak diminati oleh masyarakat, dan bukan targetnya tapi kebanyakan konsumennya itu adalah para perempuan. para perempuan. Kesehatan kan nomor 1, sahabat. Kemudian baru lifestyle pasti dengan pakaian. Secara otomatis Ya. karena nomor 1 sudah terpenuhi, berarti Betul. nomor 2 menjadi Nah. tuntutan. Nah, kayaknya ada hukum Pareto seperti itu ya Pak ya. Iya. Terus kalau sudah glowing gitu kan, Iya. Apa nih? Ya. masa bajunya nggak glowing juga Ya, gitu. betul. Setelah bajunya atau lifestyle-nya, gadgetnya. Iya. Ya kan berurutan. Setelah gadgetnya, Betul sekali. Baru makanannya. Nah, semuanya Nah ini itu tadi sudah dibicarakan bahwa luar biasa ya transaksi perharian. Kita bicara juga yang lagi ngehit sekarang ini atau 1 tahun terakhir lah ya, bisa dikatakan begitu ya Bu Catur dan juga Pak Didi, adalah berkaitan dengan live shopping ini loh. Apakah ini juga akan masih menjadi tren atau seperti apa nih tahun 2024? Pengaruhnya juga di e-commerce tuh sampai berapa persen ya? Karena Ya. tadi kan mempengaruhi perilaku gitu kan. Ya. Nah kalau mempengaruhi perilaku, sementara perilaku tuh bisa merugikan dari pihak produsen gitu kan. Nah ini kan dalam tanda kutip akan bisa menimbulkan dampak yang tidak kecil itu. Ya, Ya, betul. gimana? Oke, kalau Menurut kita Pak bahas Didi. live shopping ya, Bu ya. Ini menarik ya. Karena memang ini lagi tren lah, lagi hype ya belakangan ini. Ya kurang lebih hampir 1 tahun ke belakang. Tapi ya seperti yang kita ketahui, pemerintah kan membatasi salah satu channel media live shopping ya. Jadi mereka ini sebenarnya masih ada, tapi memang bergerak di jatuhnya salah satunya di e-commerce yang ada live shoppingnya. Nah itu tetap jalan sebenarnya gitu ya, dan marketnya nggak kecil loh, itu besar sekali itu. Bahkan ada yang heboh itu ya, 1 hari 24 jam dia nge-live, omsetnya bisa puluhan miliar, itu kan nggak main-main ya sebenarnya ya. Dan ya lagi-lagi masyarakat kita luar biasa sih memang ya, apapun tren baru masuk langsung angkanya wow gitu ya. Dan itu nggak bisa kita pandang sebelah mata sih. Itu sebagai pengusaha tentunya ya harus mengikuti Bu, harus mengikuti, karena sudah banyak kok para pelaku UMKM ya, para pelaku bisnis yang mereka memang sudah menseriusi, bahkan di ruang tempat mereka bekerja mereka sediakan khusus untuk live gitu ya, live corner namanya. Cap pencahayaannya udah kayak studio profesional loh, nggak main-main mereka, bahkan talentnya yang live itu memang dibayar untuk nge-live gitu mereka pekerjaannya. Dan itu kalau saya bilang sangat membantu para pelaku bisnis sih. Cuman memang karena kemarin dibatasi di salah satu media sosial yang itu ya, jadi akhirnya beralih ke yang menyediakan. Itu kan cuma ada 2 ya, 2 itu mereka akhirnya ya udah tetap live jalan, dan itu masyarakat itu memang minat gitu ya, karena mereka itu dengan adanya live mereka bisa
suatu experience baru, nggak hanya lihat foto loh. Iya. Mereka bisa coba dong ditunjukin ininya, Warnanya ini gitu. warnanya, terus kalau nyala ini kayak gimana sih kalau mainan, dia bisa muter, bisa gerak. Oh ini kalau ukuran segini, oh panjangnya segini ya. Jadi bisa live, bisa langsung komunikasi lagi sama sellernya gitu Iya. ya. Menurut saya ini tren masyarakat ya yang baru live ini yang memang menurut saya positif sih kalau menurut saya. Jadi bahkan kalau saya perhatikan gitu ya, kalau saya ke mall lihat anak-anak kecil, mereka tuh lihatnya apa ya, live commerce gitu yang dilihatnya. Iya, mereka senang sekali gitu ya, anak-anak kecil kok, paling umur 10-15 tahun gitu ya. Mereka yang dilihat itu ya, saya kadang suka mengamati gitu ya. Mereka ini anak-anak kecil ini udah pegang HP tuh apa sih yang dilihat, WA-an kah atau apa gitu ya, sosmed atau apa, ternyata itu juga yang dilihat gitu ya. Bahkan anak-anak teman saya sendiri mereka sudah belanja langsung pakai itu dulu pada saat sebelum ditutup ya. Ini kan luar biasa dampaknya ya. Jadi kalau sebagai pelaku bisnis harus ngapain ya, harus mengikuti tren ya, salah satunya seperti itu. Ya karena kita menampilkan rasa ingin tahu gitu kan. Jadi pada dasarnya kan manusia itu ada rasa curiously yang besar. Ya. Semakin dilarang, rasa ingin tahunya kan semakin besar. Nah itu mungkin hukum pasarnya ya. Hukum pasarnya yang diambil sehingga rasa ingin tahu itu dipupuk, setelah dipupuk akan menjadi habit gitu. Nah ini pertanyaannya lagi gitu ya, yang untuk di tahun naga kayu itu, hal-hal seperti ini otomatis kan menuntut ya, semua pihak menuntut untuk keterbukaan kualitas produk, Iya, betul. tuntutan supaya produk itu menjadi menarik, menjadi bagus, karena itu semua diterjemahkan di depan di depan media, itu kita terjemahkan, ini loh cara bukanya, Direview secara langsung gitu ya. review secara langsung. Nah itu kalau produknya kita nggak kualitas, terus kan kita produknya yang kaleng-kaleng gitu kan, kita kalah terus itu ya, Betul. Pak Didi. Jadi produknya impor terus nanti. UMKM jangan mau kalah Pak Didi, harusnya. gimana Pak Didi? Produk yang impor dan yang lokal sendiri dengan e-commerce itu pemanfaatannya 1,6 T itu duitnya sopo ae gitu loh Pak. Jadi yang kebagian rezeki itu saya jadi tanda tanya nih, siapa aja yang lokal berapa Porsinya persen? berapa nih ya? Porsinya dalam berapa, luar berapa ya? Kan ini kan semakin berkompetisi ya. Iya, Mereka berkompetisi untuk menghasilkan produk yang berani untuk di live secara langsung, dikurasi lah Betul, ya. Oh ini kurang enak, oh ini ternyata ini. Nah ini kan menyakitkan gitu kan kalau misalnya ternyata ada hal yang apa jelek gitu. Nah itu juga menjadi sesuatu kekhawatiran. Di satu sisi kita juga ingin membina UKM-UKM kita. Nah ayo Pak, gimana Pak Nibon? Ya tentunya UMKM ini ya kalau bisa mereka juga harus menambah ilmu lah ya. Artinya mereka ini mungkin bisa membuat suatu produk gitu ya. Tapi kalau mereka tidak dibekali dengan bagaimana cara membuat konten produk mereka, terus bagaimana cara mempromosikan produk mereka, ini sayang gitu kan. Jadi penting banget sih sebenarnya pembinaan kepada mereka. Mereka harus berani dan pede, itu pertama. Dan kedua, mereka harus bisa membuat gimana caranya produk mereka ini nggak kalah sama yang impor-impor, ya kan. Kalau yang impor-impor sebenarnya apa sih kelebihannya? Sebenarnya simple. Mulailah dari konten-konten yang dibuat gitu ya. Jadi kan mungkin dari fotografinya, buatlah ada kok produk-produk lokal yang mereka ini berhasil membuat image, ini kayak produk luar negeri ya. Nah itu tantangannya sebenarnya di situ gitu. Jadi memang itu butuh istilahnya nggak harus modal besar sih ya. Caranya kita cari ilmu dari sekarang banyak ya, bisa dari berbagai media lah, berbagai referensi gitu ya. Caranya gimana supaya konten-konten ini menarik ya kan. Sekarang pun konten pun udah banyak AI gitu ya. Kalau kita bisa manfaatkan itu dengan baik ya kan, gimana caranya produk ini dikemas dan dibuat image-nya gitu ya, atau sampulnya gitu yang menarik lah dengan media-media yang ada sekarang. Itu harus dimaksimalisasiin benar-benar sih. Kayak gitu. Ini ada pertanyaan dari Mas Rizky Supriyadi dari Geraha Mukti Indah ini. Bagaimana kira-kira UMKM di Indonesia ke depan terkait barang-barang Cina yang membanjiri barang-barang di Indonesia? Dari hasil statistik platform online seperti TikTok ini kan juga banyak gitu. Seperti apa kalau komentarnya? Ya. Adidi. Tadi juga saya belum dijawab yang 1,6 T itu. Bagi-baginya. Kontribusinya yang impor sama yang lokal gitu paling enggak. Ya, import ini juga tapi sekarang ini
sejak pemerintah membatasi yang apa namanya? Shifting. Ya, yang kemarin itu ya Bu ya. Jadi untuk di bawah berapa 1 dolar juta. ya? 1 juta ya. Iya. Jadi kan udah nggak bisa ya. Kita sendiri kan nggak bisa kan akses untuk yang beberapa marketplace luar langsung beli secara langsung. Sebenarnya ini kesempatan gitu ya. Kesempatan. Sebenarnya masyarakat pun ya simple kok gitu ya. Oke, barangnya bagus sesuai dan memang bisa fungsional ya saya beli kan gitu Iya, ya. betul. Harganya masuk. Nah, itu ya mestinya UMKM ini juga harusnya berlomba-lomba gimana caranya membuat produk yang mungkin apa ya, setara atau lebih yang diimpor itu kan gitu ya. Sebenarnya masyarakat juga menunggu itu gitu loh. Kalau ada lokal ya saya beli lokal kok gitu. Masalahnya kan nggak ada nih ya kan. Nah kayak gitu. Nah mungkin ini nggak bisa sendiri juga ya. Tentunya harus didukung lah sama pemerintah juga. Itu yang tidak hanya pemerintah ya, tapi kita semua membuat ekosistem seperti itu. Karena kadang ketidakberdayaan UKM, bagaimana lemahnya ya untuk dalam tanda kutip kemampuan mereka untuk mengarrange hal itu. Kayaknya ini perlu gitu, keterlibatan seperti ini nggak hanya 1-2 pihak, supaya nanti teman-teman UKM itu jadi tidak geladrah gitu bahasa Jawanya, nggak sembarangan gitu. Akhirnya jadi terarah. Oh ternyata yang ini, daripada dia buat produk yang tidak ternyata nomor satunya kecantikan terus. Gitu. Sementara di sini wah makanan apa ya semua gitu kan, Macem-macem gitu. macam-macam. Nah ternyata tidak di situ gitu loh. Bagaimana dengan kecantikan ini kan gitu ya. Nah kecantikan kita tuh padahal kalau kita ngomong kecantikan tradisional itu kan sangat menarik. Iya. Ya kalau zaman kita dulu kan luluran kayak gitu ya. Itu asli kan ya. Bukan seperti yang sekarang. Bukan yang artificial atau apa-apa gitu Iya, kimia, bukan artificial, itu memang asli dari beras ditumbuk, dikunyit gitu. Kayaknya hal itu yang menarik menurut saya ya. Karena teman-teman di UKM juga harus diberikan data. Ini loh ternyata datanya seperti ini. Akhirnya kan ini sudah nomor 4 gitu kan karakternya yang makanan tadi ya Pak Didi ya, itu nomor 5 atau nomor 4? Nomor 4 grocery. Nomor 4 ya, grocery itu nomor 4. Pemainnya tambah banyak, marketnya tambah sedikit. Akhirnya dibilang e-commerce ini ternyata begini begitu gitu. Padahal yang nomor 1, nomor 2 itulah. Ini yang harus dipahamin gitu. Dibuka gitu ya pikirannya bahwa bukan hanya makanan. Memang kita tiap hari makan gitu ya. Tapi kan ternyata kebutuhan di e-commerce itu tidak seperti itu gitu. Itu yang harus sedikit. Ya, kita menanyakan kembali kepada Pak Didi tadi bagi-baginya seperti apa? Apakah lebih banyak yang Impor? Yang impor atau yang lokal ya? Kayak gitu ya. Ya jujur saya sih belum melihat data ya, tapi kalau kita bisa saat ini sejak pembatasan itu harusnya lebih besar untuk yang lokal ya, Bu ya. Tapi Seharusnya ya, lebih harusnya lebih besar besar untuk lokal. yang lokal. Ya porsinya, meskipun mungkin hampir berimbang sih. Dan harusnya. rasanya lokal itu pun diambil yang skala industri ya Pak ya. Yes, betul. Karena dengan adanya kesehatan kecantikan tuh rata-rata kalau tidak skala industri agak sulit. Agak susah karena terkait aturan Izin kayak dan regulasi izinnya, dan lain-lain gitu. komponen isinya ya. Oke. Ya, dan menarik. keamanan dari para konsumen itu tadi kan Iya, kalau tidak ada regulasi yang tepat gitu ya sahabat. Nah ini ada pertanyaan lagi dari Mbak atau Bu Erika ya ini. Apakah Blibli punya pelatihan-pelatihan bagi para UMKM yang pengen next level, dan kalaupun ada apakah terjadwal pelatihan-pelatihannya dan seperti apa saja, bisa dicontohkan pelatihan-pelatihan yang diberikan? Tunggu tanggal mainnya. Tunggu. nanti. Dengan Radio Mercury. Oh iya gitu ya. Kalau udah- Karena kan ini tadi sudah disebut oleh Pak Didi bahwa ini harus yang dimiliki oleh para UMKM ya. Aduh, keinginan untuk banyak belajar gitu ya. Salah satunya untuk bisa naik level gitu ya. Tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Tapi nggak apa-apa Pak Deddy, silakan. Tapi ada kan Karena kalau pelatihan- tunggu tanggal pelatihan mainnya itu. kita masih perlu ngobrol-ngobrol. Iya. Iya benar-benar. Ya jujur tahun-tahun sebelumnya ada gitu ya. Jadi kita ada UMKM yang kita memang bina gitu, diberi pelatihan seperti itu ya, untuk gimana caranya branding, manfaatkan sosmed segala macam. Tahun ini harusnya ada, tapi kita karena baru awal tahun nih, jadi departemen terkait masih nyusun lah ini agendanya untuk UMKM apa. Tapi nanti kita biasanya akan infokan di sosmed Blibli Seller biasanya. Gitu. Nah itu memang setiap tahunnya kan ada ya supaya para UMKM ini bisa next level dari tidak hanya produknya tapi juga kemampuan untuk memanfaatkan digitalisasi ini gitu ya sahabat. Ini pertanyaan lagi dari Bu Maya, apa saja persyaratan UMKM bisa bergabung di Blibli?
Oke. Sebenarnya persyaratan ya, sebenarnya simple. Jadi harus jelas, artinya ada NIB. Karena kita juga mendukung salah satu tujuan pemerintah, UMKM harus dilengkapi dengan NIB. Kemudian intinya mereka punya rekening, data diri, udah itu aja sih, dan produk yang dijual. Nanti silakan hubungi tim kami. Jadi nanti kami bisa untuk merich mereka untuk kita bantu daftarkan sebagai seller seperti itu. Jadi cukup mudah ya. Yang penting itu tadi ada 100% ori. Yes. Itu kan menjadi salah satu yang di highlight oleh Blibli gitu ya. Mungkin juga buat Radio Mercury sendiri kita nanti coba range ya, kalau memang banyak peminat dari luar. Radio Mercury bekerja sama dengan AMA Surabaya, kita akan meng-guidance supaya teman-teman tuh kan begitu masuk, loh kok nggak ada apa-apanya gitu, kok lama. Nah, kadang teman-teman nggak sadar bahwa untuk merupakan untuk mendapatkan suatu progres harus ada rasa ingin tahu dari teman-teman. Ya. Kalau teman-teman sibuk hanya memproduksi, tapi teman-teman tidak sibuk untuk ingin tahu dengan marketnya, nah jadinya nanti teman-teman hanya menunggu. Itulah akhirnya yang akan menjadi, wah kok aku udah ikut kok nggak ada kemajuan ya. Nah itu penyakit gitu. Nah jadi mungkin melalui media ini kita sudah sama-sama saling tahu. Ayo yuk kita sama-sama pingin tahu bagaimana rating nomor 1 itu siapa aja pemainnya, kalau kita nomor 3 di grocery, dan semakin lama semakin banyak. Ayo kita punya potensi untuk sama-sama membuat sesuatu hal yang menarik. Nah ini baru bisa. Nah, dan itu saya yakin memang nggak cukup sekali ya Pak. Betul. Pak Didi, kita nggak mungkin cukup sekali. Kita harus memberikan suatu gimmick, suatu program gitu ya, yang mengintens teman-teman, sehingga dengan adanya itu teman-teman akan terus memiliki komitmen untuk membuat produk yang berkualitas, Mbak. Karena kalau sekali ya sekali lewat gitu doang, nggak nancep gitu ya. Benar. Membuat produk yang berkualitas. Itu tadi ya, supaya benar-benar memang tidak hanya kita di jago kandang saja, tapi mungkin bisa next levelnya lebih lagi gitu ya, bisa diekspor dan lain sebagainya. Kan kita nggak pernah tahu kalau semuanya berkontribusi gitu. Dan kita bicara tentang tren. Tren 2000. Nah, 2024 baik itu habitnya dari customer seperti apa gitu ya, atau tren dari para pengusahanya. Karena kan tadi Bu Catur juga bilang akan dibawa kemana nih arahnya. Oke, siap. Seperti apa Pak Didi? Ya, jadi kalau kita lihat ya, sekarang ini marketing itu udah 6.0 gitu ya. Kalau kita lihat Philip Kotler punya strategi Kemarin marketing. kita main 4.0, 5.0, sekarang udah udah 6.0. Benar ya. Wow. Jadi kalau industri e-commerce sendiri, mereka sekarang sedang berlomba-lomba mengimplementasikan gimana AI. Nah, jadi artinya apa? Artinya customer sekarang ini lebih suka dipersonalize-kan gitu ya. Jadi serba saya lah semuanya, kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan saya, yang sesuai dengan keinginan saya, yang model yang saya mau. Jadi kata saya ini menjadi penting sekarang gitu ya. Nah, jadi itulah yang salah satu pencetus penggerak adanya AI di e-commerce. Memang sekarang belum terlalu kelihatan, masih dalam pengembangan sepertinya ya. Kayaknya tapi yang tambah saya tahu, lama tambah naik nih. jadi itu yang dikembangin sih Bu sekarang. Iya, AI, memang betul. Artificial Intelligence. Kata-kata saya ini memang kok sesuai dengan Blibli ya, karena kamu itu yang nomor 1. Yes. Jadi itu ya memang nyambung gitu ya, karena personalize itu yang pengen sekarang itu memang arahnya ke sana gitu ya, segala produknya. Betul. Kita akan ke jeda iklan terlebih dahulu ya, sahabat, sebelum perbincangannya semakin menarik gitu ya. Jadi tetap stay tune di perbincangan Rumah Manajemen bersama dengan AMA Surabaya. 96 FM Mercury, sahabat, masih di perbincangan Rumah Manajemen. Sahabat, bersama dengan AMA Surabaya, kita membahas terkait dengan tema meneropong potensi bisnis e-commerce di tahun Naga Kayu 2024. Tadi perbincangan off air kita membahas ternyata banyak orang kita nih yang tidak bisa membaca tren ataupun juga data ya Bu Catur ya. Analisanya, bacanya juga nggak bisa. Akhirnya ya kita baru sadar gitu, ternyata kita buat begitu banyak industri makanan, marketnya nomor 4. Ya. Apakah ini yang grocery keempat ini bisa digabungkan? Oh, kalau kamu sudah cantik ya, tadi Bu Catur bilang, itu bisa dicantolkan gitu. Kalau dari e-commerce ini kan
akhirnya kita bisa melihat kenapa banyak produk-produk skincare lokal yang naik karena pintunya dari e-commerce gitu ya. Yes, Ternyata e-commerce ini pintu pertama yang bisa dimanfaatkan loh kalau kita bisa melihat tren seperti apa kebutuhan, dan kita yakin dengan produknya dengan seperti kita ini bisa nih gitu ya. Karena sifatnya personal tadi ya. Saya E-commerce gitu. tadi saya, aku, diriku, dan gue. Iya. Adanya cuma itu aja deh. Jadi karena e-commerce itu pintu untuk personalnya itu tinggi gitu, akhirnya apapun menjadi suatu pendekatan yang personal gitu. Pendekatannya semakin egois justru semakin dicari gitu. Ini industri 6.0 ya. Semakin egois semakin dicari karena ada artificial intelligence yang nanti akan lebih berperan lagi di tahun naga kayu ini, yang mungkin tahun kemarin tidak terlalu nampak. Betul. Tahun ini nampak naganya. Naik. Karena bikin gambar aja, saya mau bikin gambar ini ke AI sudah muncul, kasih pilihan lagi. Kalau di e-commerce itu trennya kan seperti apa? Kita bicara juga apakah itu menyalahi atau e-commerce ada rambu-rambunya atau seperti apa kalau bicara tentang AI? Nah, karena artificial intelligence ini kan seperti naga tidur ya, begitu gerak bisa mematikan semua. Gitu. Nah, kita masih meraba AI itu di mananya gitu. Kita kadang berpikiran, itu hanya untuk industri, itu hanya untuk ini. Ternyata ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, silakan Pak, gimana itu Pak? Betul sekali Ibu Catur. Jadi AI ini sebenarnya tanpa kita sadari, ketika kita ngetik sesuatu di gadget kita gitu ya. Baik itu kita nyari barang atau mungkin chat dengan orang gitu ya, sadar nggak bahwa sebenarnya AI itu bekerja gitu ya. Kalau yang udah sekelas yang udah internasional ya, kita katakan sosial media yang udah levelnya internasional, seperti yang kita ketahui lah yang banyak dipakai orang sekarang ya. Nah itu mereka itu sadar nggak kalau kita kadang buka itu aplikasi itu, kok muncul ini ya, padahal ini tadi saya nyari ngobrol loh sama teman saya, nyari ini ya, bahkan seperti seakan-akan dia ini kok mendengarkan tahu pikiran saya gitu ya, bahwa gadget kita ini mendengarkan dan kayak mengamati apa yang kita ketik, bahkan yang kita ngobrol bisa keluar gitu loh, di kita punya wall lah atau apa gitu ya, ilmu kebatinan. Nah, itu dia. Nah, sebenarnya yang nggak menyalahi juga karena pada saat kita install suatu aplikasi kan sudah diberi suatu izin kan ya, apakah bisa izin akses untuk mikrofon kita, akses untuk gambar kamera galeri kita, itu sudah pintu masuknya dia sebenarnya. Oke, kalau udah diizinkan, nah kalau itu udah next level ya, udah level yang inilah kecanggihannya kalau yang mereka itu ya. Jadi keluar terus postnya, feednya kita ditawari terus. Padahal saya nggak istilahnya saya nggak yang gimana ya, hanya coba cari di salah satu marketplace atau ngobrol dengan teman saya di chatting, kamu pernah nyoba ini nggak? Dia muncul di feed saya gitu. Nah itulah udah sampai ke sana gitu loh, tanpa kita sadari padahal. Nah semakin terus dimunculin terus, nah itu merangsang kita, kok mau nyoba ya, itu dia. Bahkan ya tadi Ibu ya, kalau ini dibilang buat gambar aja, buat poster, buat apa segala macam yang desain itu udah pakai, itu udah banyak sekali dipakai. Bahkan udah bisa ngasih kita ilustrasi yang beberapa pilihan, ngomong pilih yang mana gitu kan, yang paling sesuai, sampai seperti itu gitu. Ya tentunya salah satunya juga ChatGPT ya, yang misalnya menjawab langsung. Kalau yang salah satunya yang sebelum itu kan kita hanya search menampilkan opsi. Tapi kalau yang terbaru itu ChatGPT itu dia udah menjawab yang kita mau gitu loh, to the point gitu sih yang luar biasa. Ya, artinya kalau kita sebagai produsen ya Pak Didi, dalam suatu hal untuk mempromosikan tuh menjadi lebih kompleks lagi ya. Ya, betul sih. Yang tadinya kita ini loh ternyata kita punya produk kebaikan dari suatu hal yang natural. Dengan adanya artificial intelligence yang seperti ini, kita jelaskan lagi fungsi natural seperti apa. Jadi gimana caranya mengkait-kaitkan gitu ya, mengintegrasi semua hal itu tadi sampai akhirnya menggiring suatu opini bahwa natural itu hanya ada di dalam suatu produk A, produk B. Nah, proses menggiringnya ini Mbak yang mahal. Iya, betul. Ya, proses menggiringnya nih. Jadi kayak pemilu ya Pak ya. Makin sulit gitu ya. Kita menentukan pilihan itu makin sulit. Banyak mencoblos 1, 2, 3 aja. Proses menggiringnya. Wah, beli produk juga kayak gini nih rupanya.
Membelinya sebentar, proses giringnya itu Iya, sebentar. betul. Itu yang Prosesnya. mahal dan banyak tahap. Nah, menurut dari Pak Didi sendiri, antara mahal dan banyak tahapan itu idealnya seperti apa? Ya. Jadi Kan jadi makin frustasi kita. Sebagai produsennya Iya, juga. Iya. Iya, ya sebenarnya kan kalau itu kita udah berbicara tentang hal marketing ya Bu ya. Kalau seperti itu berarti ya channel marketing kita coba list aja breakdown gitu kan ya. Sebenarnya kalau kita bisa menyesuaikan budget kita kok sebenarnya gitu ya. Asalkan apa yang kita tuju ini pas itu aja ya. Dari sekian banyak channel marketing ya kita kalau ada budget lebih ya baiknya sih semua kita hajar gitu kan. Tapi kan budget ini kan terbatas ya. Yeah. Kita sesuaikan aja. Nah, beberapa fitur channel marketing juga bisa kok dipilih gitu ya. Saya mau yang usia rentang usia sekian, yang pekerjaannya apa itu Yeah. ada di salah satu sosmed itu ada yang mendukung itu gitu ya. Jadi tepat sasaran. Nah, gitu sih menurut saya. Digital ini malah memudahkan gitu ya, memudahkan asal tahu gitu kan, tahu Cara dan paham. penggunaannya. Nah, Penggunaannya. Cara penggunaannya. Makanya tadi digital ini membuat kita proses hidup ini belajar nggak pernah berhenti. ya Yes. betul. Sudah nggak bisa lagi mengharapkan udah segini aja aku udah puas, udah segini aja sudah bisa jalan. Oh no udah lupakan deh kalau gitu. Iya betul. di era yang sekarang Hari dan rasanya esok saja sudah beda. Nah, sudah betul. beda. Nah, makanya tadi saya ngeh sekali tuh setelah menjelaskan sedemikian ya. Kalau kita hanya ngomongin natural aja kita jalannya kemana-mana Iya. gitu kan. Iya. Mengkampanyekan produknya tuh sampai ke subconsciousnya itu harus sampai mancep gitu ya. Kenapa? Karena personal tadi. E-commerce ini personality-nya tinggi banget. Iya. Ya. Karena kan dari gadget kita ya, nyarinya gitu kan, dari kita istilahnya one on one dengan layar ini tadi, itu kan makanya personalize itu di situ Personality-nya gitu tinggi ya. banget. Nggak mungkin kita belanja bareng-bareng beda. Belanjanya beda. Dan ini tidak terasa kok cepet ya saat ini. Kita pengen closing statement dari dua narasumber, mungkin dari Pak Didi terlebih dahulu, nanti ditutup oleh Bu Catur berkaitan dengan tema kita hari ini. Closing statementnya seperti apa Pak Didi Chandra? Ya, jadi bagi pelaku bisnis maupun bagi konsumen gitu ya, manfaatkanlah teknologi gitu ya dengan baik. Jadi sekarang ini sudah banyak fasilitas ya, terutama e-commerce. Jadi di e-commerce ini sebenarnya pintu yang paling dekat kita bertransaksi lah ya. Nggak harus kita jauh-jauh kemana dulu gitu ya. Kita sebagai pembuka aja, sekedar cari aja dulu nggak apa-apa gitu kan. Ya. Nggak ada salahnya juga kita coba ya. Jangan pesimis dulu gitu ya. Karena masing-masing e-commerce punya kekuatan masing-masing. Ya jadi nggak ada salahnya bagi pelaku bisnis ya. Udah kita harus main di ngikuti tren ya di semua channel gitu, termasuk di e-commerce kayak gitu. Kayak gitu sih. menurut saya. Bu Catur Ya. seperti apa? Menurut saya sih ya teman-teman sahabat Radio Mercury dan Asosiasi Manajemen Indonesia yang Surabaya, kayaknya dengan kehadiran e-commerce untuk ke depannya ya di tahun ini, ayo kita sama-sama meningkatkan proses pembelajaran kita juga digital gitu. Kita percepat lagi ya, Ya. supaya lebih bisa merealisasikan apa yang menjadi usaha kita, entah itu skala UKM, entah itu juga skala yang sudah besar ya, agar bisa menikmatin apa yang dijanjikan sama e-commerce itu tadi, kita bisa ngikut di dalamnya. Ya. Nah, jika tidak ya kita jadi penonton lagi. Ya, supaya kita kebagian kuenya ini loh. Ya, gitu kan. Kita kebagian kue Kuenya. dari yang tren ini loh. Jangan cuma garnisnya aja ya, Iya, tapi kuenya juga kebagian ya. kuenya loh. Kan porsinya lebih besar kalau kita kebagian kuenya gitu ya. Itu ya sahabat, karena di era digital terutama di e-commerce ini tadi ya menjadi pintu gitu ya, pintu untuk Anda berusaha atau apapun, mau itu dari skala yang kecil maupun yang besar, e-commerce ini menjadi salah satu pintunya sahabat, karena digital masih akan sangat diminati dengan perkembangannya yang sudah 6.0 untuk saat ini. Tiap tahun naik loh 5%, Ya, 5% gitu. Jadi kan teknologinya kalau naik terus bisa
naik terus gitu. Sementara Sempurnakan pensiunnya kita terus. nggak lama. Nah, betul. Terima kasih perbincangan yang sangat menarik ya, sahabat di Rumah Manajemen di edisi kali ini di Senin 22 Januari 2024. Dan untuk Anda yang tertinggal, Anda bisa menyaksikan kembali perbincangan Rumah Manajemen di edisi Senin hari ini di YouTube channelnya Mercury di Radio Mercury Semalam. Jadi subscribe terlebih dahulu sahabat. Ketemu lagi di perbincangan Rumah Manajemen next time dan tetap stay tune di 96 FM Mercury. Saya Lestari bersama dengan narasumber harus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.